sejauh ini banyak praktisi-praktisi yang sudah melakukan pengendalian atau pengolahan rasa tersebut dengan berbagai macam metode. Selamat sore Bleka. Sorry. Mungkin bisa langsung saya bertanya langsung Bleka ya, atau Silah. Nah, mengenai toleransi Bleka, di sini kan kita khususnya di Bali ataupun di luar Bali kan sering kita mendengar yang namanya suatu perbedaan itu menjadi masalah di dalam kita bertoleransi, karena dibatasi dengan paham-paham radikal. Radikal di sini dalam artian pemahaman yang keras untuk menuntut tiap personal itu kokoh dengan pemahaman agamanya masing-masing. Nah, di sini saya tahu beliau sebagai saudara saya yang lebih memahami tentang pemahaman kesadaran. Saya pengen bertanya kepada beliau agar teman-teman di sini bisa tercerahkan lah sedikit banyaknya tentang toleransi dan apa sih pemahaman toleransi yang beliau pahami di dalam memahami pemahaman kesadaran itu. Mungkin bisa dijawab langsung beliau. Terima kasih saudara sekalian, Dirja dan teman-teman sekalian. Salam semesta. Semoga apa yang dicita-citakan terberkati, tercerahkan, dan termurnikan. Mengacu kepada pertanyaan tentang toleransi, ini dalam pemahaman di kesadaran. Kalau kita mengacu kepada toleransi itu berasal dari yang namanya rasa. Jadi sebelum saya akan mengacu kepada toleransi, saya akan garis bawahi dulu tentang acuan dari penentu kesadaran itu biar bisa bertoleransi. Okay. Sebagai seorang manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang namanya manusia, kita dibekali, kenapa kita disebut sebagai makhluk yang paling sempurna? Karena kita dibekali dua keunggulan yang utama sebagai manusia. Yang pertama itu rasa dan pikiran. Jadi kita akan mengacu dari rasa itu kenapa bisa bertoleransi gitu ya. Dari rasa ini, jika sudah mengacu kepada rasa, maka pikiran itu akan menurun kualitasnya. Contohnya apa? Contohnya rasa cinta. Di saat orang cinta, merasakan cinta itu, maka logika dan pikirannya akan menghilang. Ya, betul ya. Jadi itu sama dengan kita bertoleransi. Kenapa orang bisa tidak bertoleransi? Kan gitu sekarang. Yang seperti disampaikan tadi bahwa banyak ada oknum yang berkeyakinannya berlebihan sehingga menimbulkan fanatisme terhadap keyakinan tertentu, yang menimbulkan suatu masalah ke masyarakat lah secara umum. Jadi itu munculnya dari rasa keyakinan yang berlebihan. Rasa inilah yang tidak bisa sang oknum manusia tersebut kontrol. Ini mengacu ke pemahaman di kesadaran. Saya tidak mau masuk terlalu banyak di masalah religi atau agama, karena itu halnya akan menjurus ke banyak hal. Jadi kita akan ulas sejauh ini di bagian kesadarannya. Jadi setiap manusia yang memiliki keunggulan dua ini, kalau mereka sadari dengan baik, contoh sedangkan dengan bertoleransi, dengan rasa ini kalau dia bisa kontrol dengan baik, karena dalam rasa ini memiliki dua komponen, positif dan negatif. Nah, kalau dia kelebihannya ini kan dia menimbulkan negatif.
Kalau sudah rasa itu kan ada dua, kalau misalnya rasa senang dan rasa tidak senang. Iya. Rasa tidak senang inilah akan menimbulkan namanya iri hati. Dari iri hati inilah muncul yang namanya tidak toleran. Kecenderungannya seperti itu akan arahnya. Nah, kebanyakan setiap manusia ini tidak bisa mengontrol rasanya sendiri karena kesadarannya yang kurang dari dua pemahaman yang tadi saya sebutkan tentang keunggulan di rasa dan di pikirannya dia. Jadi kecenderungan di toleransi itu adalah di mainan rasa. Oke. Sejauh manusia belum bisa mengontrol rasanya, maka sejauh itu pula toleransi akan tidak terwujud secara nyata dalam implementasinya di masyarakat. Walaupun secara teori dan hukum dan kesepakatan itu misalnya, seperti yang kita telah lihat sejauh ini, setiap ada kejadian, baru bertemu, baru menyelesaikan atau mensolusikannya. Tetapi tidak ada yang namanya solusi tentang ke dalam pribadi masing-masing. Entah itu yang melakukan fanatisme tersebut atau yang menjadi korban. Kecenderungan yang menjadi korban ini akan menimbulkan fanatisme kembali, balas dendam kembali, dan berkesinambungan bolak-balik seperti itu. Karena inti ceritanya adalah solusinya tetap di rasa tersebut, karena masing-masing oknum tersebut yang mengalami masalah tentang toleransi, walaupun itu toleransi beragama, bermasyarakat, apalagi yang bertetangga, kedua oknum itu akan menimbulkan rasa timbal balik sesabar apapun itu, karena masing-masing dari pribadi tertentu itu belum bisa mengontrol rasa tersebut. Dan kita pun sebagai saudara di semesta yang notabene juga masih harus banyak memahami hal tersebut. Kelihatan kecil, teorinya gampang, tetapi di saat implementasinya luar biasa, menjadi tantangan tertentu kepada saudara sekalian. Tidak hanya kita sendiri, tapi hampir setiap, walaupun itu dia disebut pemuka agama ataupun orang suci sekalipun, kecenderungan dia akan mengalami tantangan di dalam menghadapi toleransi tersebut. Jadi inti ceritanya adalah dikontrol rasa. Oke, kalau seperti itu, kalau ini berbicara tentang pengolahan rasa pikiran di sana, adakah metode-metode yang bisa beliau bagikan kepada teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada agar bisa meningkatkan olah rasa itu, agar dirinya semakin sadar bahwa yang namanya toleransi itu bukan lagi berbicara tentang aturan-aturan, Betul. tapi dari rasa itu sendiri. Silakan Leka. Mengacu kepada solusi untuk membenahi diri, mencapai yang namanya rasa atau pemahaman tentang rasa itu, sebenarnya kita kembali ke diri pribadi masing-masing, karena kenyamanan dan kemampuan atau kualitas kesadaran setiap orang ataupun manusia itu semua memiliki perbedaan. Jadi sejauh ini banyak praktisi-praktisi yang sudah melakukan pengendalian atau pengolahan rasa tersebut dengan berbagai macam metode. Tapi ujung-ujungnya mereka akan mengacu kepada satu hal, yaitu memahami dirinya sendiri bahwa dia itu tercipta oleh Tuhan itu sendiri atau semesta itu sendiri, dan menyadari bahwa dalam dirinya dia sendiri merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri, dan orang lain merupakan bagian dari Tuhan juga itu tersebut. Jadi kalau mengacu kepada dua rasa itu sudah mereka pahami dengan ketenangan sehingga dia mencapai kebijaksanaan, maka hal tersebut otomatis akan muncul dalam implikasinya dalam perbuatannya sehari-hari.
Karena begini, segala macam metode yang telah ada semuanya sangat membantu. Karena kita tidak bisa spesifikasikan setiap metode itu cocok untuk saudara Dirja atau saya sendiri ataupun ke teman atau saudara yang lain. Karena setiap orang memiliki yang tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa kenyamanan dan kualitas kesadaran orang itu berbeda, apalagi mengacu kepada karakter kita yang berbeda. Makanya kadang-kadang di setiap pemahaman pasti memiliki ada perdebatan di antara batin mereka masing-masing di dalam melakoni konsep-konsep atau pengolahan rasa tersebut. Jadi jawaban saya adalah tergantung dari masing-masing individu bagaimana caranya untuk menenangkan diri pribadinya sehingga dia mencapai yang namanya kesadaran dan menimbulkan kebijaksanaan dalam implikasinya dalam bertindak dan perbuatannya sehari-hari di masyarakat. Jadi demikian Saudara Dirja. Terima kasih Udeka. Ya, ini perlu kita pahami juga bahwa kesadaran itu dan apa yang dijelaskan oleh Udeka ini kan sangat luas, tergantung bagaimana setiap personal melakukan cara-cara untuk membangkitkan kesadarannya. Betul. Nah, coba saya lanjut lagi masih tentang kesadaran. Apakah kesadaran itu akan muncul dengan sendirinya, ataukah kesadaran itu memang harus diolah dari sisi kebatinan? Karena di sini berbicara tentang kesadaran, mereka banyak juga orang merasa bahwa dirinya sadar, tapi sadarnya di saat dia merasa diuntungkan dengan posisi itu. Tapi ketika dia tidak diuntungkan dengan posisi itu, nah maka orang itu akan lepas dengan kesadarannya. Nah, di sini poinnya bagaimana cara membuat kesadaran yang ada di dalam diri kita itu agar tetap stabil gitu. Karena di sini manusia memahami konsep kesadaran sepertinya berpacu pada suatu masalah. Padahal kesadaran itu kan luas ya, memandang ini baik, ini buruk. Nah, di sana seperti apa beliau memahami itu? Terima kasih. Mengacu kepada kesadaran dan bagaimana cara orang membuka kesadaran pribadinya, seperti itu ya? Ya. Kecenderungan sebenarnya setiap manusia itu sudah dianugerahi kesadarannya masing-masing. Ini akan banyak pengaruhnya dari tindakan-tindakan yang telah dia lampaui atau pengalaman-pengalaman yang telah dia lampaui, baik dia waktu sebelum kelahirannya yang sekarang atau yang sekarang, dan apa yang telah dia lakukan atau apa yang telah dia rasakan dalam pemahaman dirasa dan pikiran yang tadi. Karena kecenderungan dalam dua hal ini yang paling penting kuncinya. Mengacu kepada kesadaran itu, bagaimana cara membuka kesadarannya masing-masing. Ini kembali lagi ke oknum manusia itu sendiri. Kecenderungan secara pemahaman, banyak pelaku spiritualis yang melakukan pembukaan batin yang sebenarnya tujuannya dia adalah untuk mencapai kesadaran itu sendiri, tetapi malah ke arah yang lain atau malah menjadi ke fanatisme tertentu. Entah itu dia berbentuk ke paguyuban atau spiritualis tertentu, entah dia berkiblat ke yang positif atau yang negatif. Jadi kecenderungan itu, tapi tujuan dasarnya sebenarnya mereka itu untuk memahami olah batin
mencapai yang namanya kesadaran, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya untuk mencapai track record itu? Sekarang ada dua faktor yang memenuhi hal tersebut. Yang pertama, oknum sang manusia yang mencari kesadaran itu, apakah dia memiliki basic yang bagus sebelum dia memahami olah batin atau teknik olah batin tersebut. Dan sang guru pembimbing, apakah dia akan membimbing ke arah kesadaran atau ke arah yang lain. Karena dua faktor ini yang menentukan pencapaian dia akan jadi sadar atau tidak. Dan mungkin di semua agama juga mengajarkan hal tersebut, bahwa memilih guru ataupun memilih murid itu kalau tidak berjodoh maka belum tentu ada pertemuannya. Ini seperti itu. Nah, kecenderungan sekarang kalau masalah di teknik sebenarnya kembali lagi ke masalah rasa, karena kecenderungan otak manusia itu pasti mencari nyaman. Seperti yang dikatakan tadi Saudara Dirja, bahwa setiap manusia pasti mencari kenikmatan daripada penderitaan. Jadi selalu pikirannya itu akan mengarahkan rasa sang pencari ini untuk mencari nikmatnya daripada sengsaranya. Nah, kenapa demikian? Karena itu memang konsep alamiah dari sang pikiran itu. Nah, tekniknya adalah, yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk mengontrol pikiran itu. Entah dia mau berlatih apapun, kalau dia tidak bisa mengendalikan pikiran, dia tidak akan mencapai kesadaran itu. Ataupun dia mencapai kesadaran itu, tapi nanti ke depannya setelah dia kembali lagi ke pola pikirnya, maka dia akan menurun lagi. Atau kesadaran atau kualitas pemurnian kesadarannya akan menurun kembali. Karena kita sebagai manusia tidak bisa juga memungkiri bahwa di dalam berkehidupan kita akan bertemu yang namanya banyak tantangan dan rintangan yang menyebabkan tidak hanya kita saja akan mengalami graduasi ataupun degradasi atau kenaikan atau penurunan pemahaman atau pencapaian kesadaran itu. Orang bertapa pun yang ribuan tahun pun bisa mencapai kesadaran itu, tetapi bisa juga mencapai penurunannya. Makanya kebanyakan orang spiritualis zaman dahulu, setelah dia mencapai kesadaran itu, maka dia akan cepat untuk mengalirkannya ke banyak muridnya atau ke banyak pengikutnya sendiri, sehingga kesadaran yang dia miliki akan berputar. Kenapa demikian? Karena kalau kesadaran itu didiamkan, maka pemurnian itu akan terjadi. Di saat pemurnian terjadi, maka dia harus kembali ke sang semesta itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Jadi semasih kita masih berkehidupan, maka setiap kesadaran itu harus diputar. Jadi tidak salah seorang praktis itu pasti dia memiliki seorang murid atau teman untuk yang bisa diajak sharing, ataupun yang bisa disalurkan kualitas energi semestanya diberikan ke seseorang, sehingga dia akan mengalami pemurnian yang lebih mumpuni lagi di dalam pengembangan kesadarannya atau pembangkitan semestanya sendiri atau kesadarannya dia sendiri. Jadi seperti itu secara konseptualnya. Kalau masalah teknik masing-masing itu bisa dipelajari secara seksama, karena masalah teknik ini akan mengacu lain topik lagi nantinya. Pengembangannya akan berbeda, karena setiap manusia, kembali lagi saya bilang tadi, bahwa semuanya pasti mencari iming-iming. Karena saya tidak mau mengiming-imingkan bahwa teknik yang saya berikan ini akan menggaransi setiap orang bahwa akan bisa mencapai kualifikasi pengembangan kesadarannya secara murni. Karena yang tadi saya bilang, kecenderungan dia akan memilih janjinya dulu. Ini kalau saya memahami teknik ini, janjinya seperti apa? Saya akan memahami kualifikasi kesadarannya seperti ini. Pasti dia akan begitu. Kalau dia dijanjikan, maka dia akan mengejar. Tapi di saat dia tidak dijanjikan,
maka dia akan merasa bahwa hal atau teknik tersebut atau teori tersebut pasti akan dibantah. Jadi kebanyakan akan seperti itu. Ya, sangat bagus sekali. Nah, mungkin kita agak lompat sedikit pertanyaannya, mengarah tentang semesta. Nah, di sini banyak seorang praktisi memahami tentang pemahaman semesta, bahwa semesta itu adalah bagian dari hidupnya, dan apapun yang terjadi kepada alam ini itu tidak ubahnya ada hubungannya akan setiap laku dari setiap manusia. Nah, di sini yang saya mau tanya, bagaimana Bleka memahami tentang semesta ini, Bleka? Karena di sini banyak orang bilang antara kita dan semesta itu sangat erat hubungannya dan juga bisa dibilang satu. Cuma di sini yang saya ingin tanya, seberapa dekatnya sih kita kepada semesta ini? Mungkin seperti itu, Bleka. Bisa dijelaskan? Baik, kalau mengacu kepada semesta itu sendiri dan hubungannya kepada semua makhluk yang ada di semesta. Jadi kecenderungannya begini, bahwa semua yang diciptakan di semesta merupakan, kita sepakati bahwa merupakan bagian dari semesta itu sendiri. Jadi semesta diciptakan oleh sang kesadaran murni itu. Tentu saja kesadaran murni ini dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Jadi sang kreator ini atau Tuhan itu menciptakan semesta dan mendampingi di semesta dan mengakhiri semesta itu sendiri. Jadi seperti itu. Awal pendampingan dan kembali ke semesta itu sendiri selalu kita didampingi oleh Tuhan. Kenapa saya bilang demikian? Kecenderungan banyak orang tidak sadar bahwa semua yang ada di semesta ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi pemahaman kesadaran ini tidak dia implikasikan di dalam pemikiran dan rasa yang saya bilang tadi. Karena kecenderungan mereka itu acuh tak acuh dengan rasanya. Karena mereka akan berusaha di dalam dunia wilayah pemikiran. Di saat semua orang atau oknum manusia ini terkungkung oleh hanya di wilayah pemikiran atau logikanya saja dan tidak mengembangkannya di wilayah rasa lagi atau penyatuan antara pikiran dan rasanya, maka sejauh itu pula lah kualitas kesadarannya dia tidak akan terpenuhi untuk menyadari yang namanya semesta besar dan semesta kecil. Jadi semesta besar dan semesta kecil ini adalah merupakan satu kesatuan. Tanpa ada semesta besar, maka semesta kecil tidak akan terciptakan. Adanya semesta kecil karena adanya semesta besar. Jadi seperti itu. Jadi dua korelasi ini atau hubungan dua hal ini selalu akan terkoneksi di setiap ruang lingkup awal pengembangan dan pengembalian dari semesta itu sendiri. Jadi sebenarnya ini merupakan pembelajaran yang luar biasa dan luasnya pengetahuan yang harus dipahami seorang praktisi spiritual yang mau memahami tentang kesadaran tentang semesta itu sendiri. Karena di dalam setiap pengetahuan semesta itu terkandung semua unsur-unsur ketuhanan atau semesta itu sendiri. Karena itu tidak bisa hanya dijelaskan secara harfiah saja atau secara teoritikal saja, tetapi harus dibalanskan antara pemahaman dan pengaplikasiannya. Karena kalau dua hal ini tidak dijalankan, maka dia akan hanya sekedar tahu saja. Karena banyak orang yang hanya tahu saja karena dia membaca
dan dari pengalaman yang dia dengarkan dari seorang guru atau teman diskusi ataupun orang yang memiliki kemampuan tentang pemahaman tersebut, tentang kesadaran itu. Jadi yang jelas semesta kecil ini harus memahami unsur bahwa dia adalah bagian dari semesta besar. Kalau dia memahami itu, maka dia akan sadar sesadar-sadarnya mengenai tentang apa itu semesta besar. Karena banyak di teks-teks agama sudah menerangkan bahwa manusia itulah duplikasi dari semesta besar itu sendiri. Jadi di saat kita memahami diri kita pribadi, maka otomatis kita akan memahami semesta besar itu.